Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Amos Mahanari dengan nomor induk mahasiswa 181430004 dengan konsentrasi Rotating Equipment Program Studi Teknik Mesin Kilang. Di sini saya mengambil judul artikel saya yaitu Optimasi Pola Pengembangan Daya Motor Diesel MTU 12V 2065 terhadap konsumsi bahan bakar di PT PLN Persero UP3 Somlaki, unit PLTD Moa. Di sini kita masuk ke latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama, industri listrik di PT PLN UP3 Somlaki masih menggunakan tenaga motor diesel sebagai penggerak generator penghasil listrik yang disebut dengan PLTD. Kedua, yaitu pemakaian bahan bakar solar untuk operasinya sangat dibutuhkan sekali yang terkait dengan efektivitasnya. Ketiga, yaitu pendinginan sangat dibutuhkan untuk mendinginkan mesin diesel saat dioperasikan. Keempat, yaitu kondisi mesin diesel agar tetap optimal, dibutuhkan proses pemeliharaan yang terschedule. Yang mana ada beberapa jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, pemeliharaan bulanan, dan juga breakdown maintenance. Ini adalah kondisi motor diesel MTU 12V 2065 di unit PLTD Moa. Disinilah saya bisa melakukan pengambilan data yang terkait dengan optimalisasi pemakaian bahan bakar dan juga kebutuhan pendingin dan teknik perawatan agar mesin diesel tetap optimal. Di sini adalah gambar yang sudah saya ambil langsung dari lapangan terkait dengan kondisi motor diesel MTU 12V 2065. Ini adalah bentuk diagram unit PLTD Moa yang mana mesin saya terdapat pada unit keempat. Yang mana di sini energi atau daya yang dihasilkan dari mesin unit 4 ini akan disalurkan ke panel kontrol, kemudian trafo step up, incoming, kopling, dan juga outgoing dalam kota dan juga outgoing luar kota. Kemudian akan disalurkan kepada konsumen melalui penyulang dalam kota dan juga penyulang luar kota. Fungsi motor diesel MTU 12V 2065 di unit PLTD Moa yaitu sebagai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam pemenuhan kinerja motor diesel diperlukan penataan sistem pembakaran yang baik. Sistem bahan bakar yang ada pada gambar yang sudah tertera pada slide ini adalah sistem bahan bakar yang ada pada motor diesel MTU 12V 2065 yang terdiri dari fuel tank, fuel filter, transfer pump, injection pump, governor, timing in advance mechanism, fuel ratio control, high pressure fuel line, low pressure fuel line, dan juga needle valve. Berikut adalah permasalahan yang terjadi pada PLTD Moa, yang mana saya mengambil beberapa permasalahan terkait dengan beberapa jenis-jenis gangguan yang terdapat pada motor diesel MTU 12V 2065. Dengan yang pertama yaitu jenis gangguannya overheating dengan penyebab gangguan termostat tidak berfungsi dengan baik, dan solusinya yaitu perbaikan termostat dan juga sistem pendingin. Kedua, ada temperatur lingkungan tinggi dengan penyebab gangguannya sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik, dengan solusinya perbaikan ventilasi atau sistem udara di ruang mesin. Yang ketiga, ada kontaminasi coolant dan oli dengan penyebab gangguannya terjadi kerusakan seal atau packing. Kemudian dengan solusinya yaitu diganti seal atau packing yang baru. Dan yang keempat yaitu jenis gangguannya overrunning dengan penyebab gangguannya mesin cepat panas atau dan juga vibrasi tinggi. Dengan solusinya yaitu dioperasikan sesuai dengan standar operasional jamnya. Jenis gangguan yang terakhir yang saya dapatkan yaitu output daya dari mesinnya rendah. Dengan penyebab gangguannya yaitu beban mesin terlalu besar. Dengan solusinya yaitu mengoptimalkan kemampuan daya. Nah, di sini saya mengambil optimalkan kemampuan daya yang mana terkait dengan judul yang saya sudah ambil yaitu untuk mengoptimalkan daya yang sudah menurun, dan saya akan berusaha untuk mengoptimalkan kembali daya tersebut dengan beberapa jenis-jenis perhitungan yang sudah saya hitung. Nah, ada beberapa cara yang
atau parameter-parameter yang saya harus dapatkan untuk mengoptimalkan kembali daya motoris yang hilang, yaitu dengan melihat kondisi operasi secara langsung di lapangan dan juga melakukan perhitungan evaluasi daya, serta melakukan perhitungan optimasi daya dan juga penanganan masalah. Kondisi operasi yang ada pada lapangan, yaitu ada data operasi dan dengan beberapa parameter operasi, yaitu putaran mesinnya, tekanan oli, temperatur air, temperatur udara luar, temperatur udara masuk silinder, tekanan udara luar, tekanan udara keluar silinder, dan juga tekanan udara masuk silinder. Dengan beberapa parameter yang sudah didapatkan beberapa nilai-nilai yang sudah diambil langsung dari lapangan. Dan juga ada data operasi pada saat pembebanan dengan beban 0%, 25%, 50%, dan juga 65% dengan beberapa parameter yang diambil, yaitu beban, tegangan, power factor, temperatur pendingin, tekanan udara masuk manifold, temperatur udara masuk manifold, dan juga tekanan oli serta temperatur oli dan tekanan bahan bakar. Kemudian kita masuk ke hasil evaluasi daya. Di sini saya sudah mengambil beberapa parameter yang sudah saya hitung, yaitu daya efektif, pemakaian bahan bakar per jam, pemakaian bahan bakar spesifik, efisiensi termal efektif, dengan hasil perbandingan, yaitu pada saat beban standar 695 kW dengan beban operasi 273 kW dengan selisih yang sudah tertera pada tabel berikut. Kemudian kita masuk kepada hasil optimasi daya. Hasil optimasi daya yang sudah saya dapatkan dengan beberapa parameter yang sama dengan hasil evaluasi daya yang tadi, saya mengambil beberapa data perbandingan berdasarkan data standar 695 kW dan juga evaluasi pada saat pembebanan 273 kW, dan juga setelah dioptimasikan dengan beberapa nilai-nilai yang sudah didapat berdasarkan hasil perhitungan yang sudah saya hitung, serta dengan nilai-nilai selisih yang sudah didapatkan dengan hasil data standar pada saat beban 695 kW dengan hasil evaluasi daya pada saat 273 kW. Dengan beberapa parameter daya efektif, yaitu didapat daya sebesar pada saat beban standar yaitu 1115, dan juga hasil evaluasi pada saat pembebanan 273 kW didapat daya efektif sebesar 414,04, dan setelah dioptimasikan didapat 479,38 brake horsepower dengan selisih 65,34. Kemudian ada pemakaian bahan bakar per jam dengan satuan liter per jam dengan beban standar, yaitu didapat 165 liter per jam, kemudian dievaluasikan pada beban 273 kW, yaitu didapat 140,18 liter per jam. Kemudian setelah dioptimasikan didapat nilai sebesar 136,08 liter per jam dengan selisih 4,1. Adapun parameter yang terakhir yaitu pemakaian bahan bakar spesifik atau pounds per horsepower jam dengan beban standar 695 kW didapat nilai sebesar 0,494, dan juga pada saat beban evaluasi ketika dioperasikan yaitu 0,338, dan setelah dioptimasikan berdasarkan hasil perhitungan yaitu 0,328 dengan selisih 0,01. Kemudian kita masuk ke penanganan masalah. Adapun penanganan masalah yang terdapat pada engine, yang pertama yaitu masalah pada sistem pemasukan dan pembuangan udara dengan langkah-langkah pencegahannya, yaitu periksa kebocoran pada intake dan exhaust manifold, periksa dan bersihkan air filter. Yang ketiga yaitu turunkan temperatur udara masuk ke ruang bakar melalui aftercooler, serta periksa aftercoolernya. Masalah pada engine yang kedua yaitu masalah pada sistem bahan bakar. Langkah-langkah penjagaannya yaitu memeriksa kualitas bahan bakar. Yang kedua, memeriksa dan menyetel timing injection. Masalah pada engine yang ketiga yaitu masalah pada sistem pendingin. Dengan langkah-langkah pencegahannya yaitu periksa kapasitas dan kualitas minyak pelumas. Yang kedua, periksa kualitas air pendingin. Dan yang ketiga adalah tambah
jika kapasitas yang berkurang. Kemudian ada masalah pada engine yang keempat, yaitu masalah yang sering terjadi di silinder head, box silinder, dan juga silinder. Dengan langkah-langkah pencegahannya yaitu lakukan minor overhaul serta penggantian spare part yang sudah tidak layak pakai. Berdasarkan hasil perhitungan hasil evaluasi daya, hasil optimasi beban, didapat beberapa kesimpulan yang sudah saya simpulkan, yaitu daya efektif hasil evaluasi daya yaitu 414,04 horsepower untuk beban 273 kW, dan setelah dioptimasikan didapatkan daya efektif sebesar 479,38 horsepower pada beban yang sama. Sedangkan daya efektif desain maksimal yaitu sebesar 1115 horsepower dengan beban sebesar 695 kW. Kesimpulan yang kedua yaitu motor diesel MTU 12V 2065 pada saat ini hanya mampu dibebani sekitar 273 kW per harinya. Untuk itu, data kondisi operasi yang dapat pun dari beban 273 kW. Kesimpulan yang ketiga yaitu setelah dioptimasikan pada beban 273 kW, penggunaan bahan bakar lebih irit dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar desain standarnya pada beban 695 kW. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan daya yang lebih tinggi dari kondisi operasi saat ini, yaitu langkah yang dilakukan dengan menaikkan tekanan dan temperatur udara masuk pada silinder. Kemudian ada beberapa saran yang saya sudah dapatkan, yaitu yang pertama, sistem pengoperasian dan perawatan selalu dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan atau dikeluarkan pabrik, pembuat maupun dari perusahaan. Yang kedua, membersihkan filter udara atau diganti dengan filter udara yang baru. Dan yang ketiga, mengingat jam operasional sebesar 33.431 jam yang sudah melewati waktu overhaul yaitu pada saat 12.000 jam, maka perlu disiapkan administrasi dan spare part untuk pelaksanaan overhaul. Dan yang terakhir adalah sistem pengoperasian dan perawatan harus selalu dijalankan sesuai prosedur yang telah dikeluarkan pabrik pembuat maupun perusahaan untuk menjaga performa dari engine agar selalu baik. Berikut adalah penyampaian dari artikel saya terkait dengan judul optimasi pola pembanan daya motor diesel MTU 12V 2065 di PT PLN Persero UP3 Somlaki unit PLTD MOA. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian dan tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.